kalamullahi mu'jizu bashar wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma ramaw wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullah mu'jizul basar wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyata mimma ramaw. Ini berbicara tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bariknya. Bariknya artinya berlepas diri ya, atau mensucikan Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin ketika dituduh melakukan serong. Ya, kan ada kisah ifki itu ya, hadisul ifki. Wa qala radhiyallahu wa mu'jizatuhu, dan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita yakini, di mana Allah ya telah memberikan kepada nabinya mukjizat, yaitu mukjizat ini khawariqul adah. Katsiratun, banyak ya, nabi-nabi, banyak kisah nabi-nabi. Ghurar yakni yang nyata dan jelas. Ghurar yakni wadihat atau zahirat atau masyhurat. Ya, ghurar itu sebetulnya banyak juga, tetapi karena setelah katsirah maka banyak dan nyata, masyhur. Ya. Minha, diantaranya kalamullah, diantaranya Al-Quran. Maksudnya Al-Quran adalah kalimat yang diturunkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mu'jizul bashar, yang melemahkan manusia, artinya tidak mampu manusia untuk menandinginya, melakukannya. Sebetulnya banyak mukjizat-mukjizat Nabi, seperti pelapah korma ya, batang pelapah korma yang menangis ya. Itu juga mukjizat Nabi. Dan kemudian Nabi dapat memberitahu tentang hal-hal yang gaib ya. Terbelahnya bulan ya. Keluar air dari sela-sela jari ketika sahabat kelaparan dalam peperangan, maka ya, Nabi bisa menggandakan ya makanan, dan banyak, semuanya mutawatir, semuanya kalau mukjizat Nabi tawatur ya, disaksikan oleh orang banyak. Maka di sini disebutkan minha kalamullah, ini yang paling besar, mukjizat yang paling agung, dan mukjizat ini akan kekal sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran kalamullah ya. Di situ mu'jizul bashar, sebetulnya bukan hanya bashar, jin dan malaikat pun tidak mampu, namun disebut di sini bashar saja karena yang berhadapan dengan nabi yang menantangnya adalah bashar.
Karena setan daripada jin takut kepada Nabi. Yang melawan kepada Nabi setan daripada manusia. Ya, semua Nabi punya musuh, tetapi dari setan, tapi setan ini setan manusia. Kemudian wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Wajzim yani wa'taqid. Yani yakinilah dengan pasti, yakinilah dengan kuat, ya. Mestinya disitunya wa'taqid i'tiqadan jaziman, tetapi menggunakan wajzim. Ya, percayalah dengan mutlak dengan apa? Mi'rajun Nabi, dengan mi'raj Nabi. Percaya mi'raj Nabi kama rawaw, seperti seperti mana yang diceritakan. Ya. Wabarri'an dan apa barri'an. Ya. Wabarri'an ini dan yakinilah akan kebersihan li Aisyata, Sayyidatuna Aisyah. Ya. Wabarri'an yakni wajib meyakini bara'ah, ya, kebersihan li Aisyata Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Ya, mimma romau, seperti apa yang mereka tuduhkan. Ya, seperti orang-orang munafik tuduhkan dalam kasus Ibki. Ya, Al-Quran turun untuk memberikan kebebasan Sayyidatuna Aisyah. Ini ijma ulama semua. Bahkan banyak hadis-hadis juga datang meyakini, ya, kebaroahan, ya, kebersihan Sayyidatuna Aisyah daripada tuduhan serong. Jadi yang disebut di sini mukjizat Nabi, pertama Al-Quran, kedua Mi'raj. Mi'raj Nabi, ya, urujin Nabi, ya, ke langit ketujuh setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, fi lailatin wahidah. Ini yang perlu diyakini, ya. Fi lailatin wahidah, satu malam, fil yaqzah, bukan mimpi tetapi dalam keadaan jaga, bi jasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan ruhnya. Dan inilah madhan jumhur ulama, baik itu muhadditsin, fuqaha, mutakallimin, sufiyin, tidak ada satupun yang tidak sepakat akan mi'raj ini. Namun
terkadang orang-orang sufi membuat simbol bahwa wali pun mi'raj. Ya, itu simbol ya, bukan beneran mi'raj. Ya, simbol rohaninya mendekat ke Allah, bukan ke langit. Karena di dalam buku tasawuf memang dikatakan kalau Nabi mi'rajnya bijasadihi wa ruhi, kalau wali ruhnya saja. Kalau dia tidak memahami ini simbol, berarti dia itu baca doang buku, tidak menerima riwayah dan diroyah ya, cerita itu ya. Bukan berarti dia kalau wali ruhnya ke langit seperti Nabi, tidak. Itu simbol. Memang di buku para sufi, para wali mi'rajnya biruhihi faqat itu ya. Kan Nabi mi'raj ini kan fi lailatin wahidatin, satu, yaqzatan bijasadihi wa ruhi, laila wahida yaqzah bijasadihi wa ruhi ya. Kalau wali biruhi katanya. Terus yaqzah apa? Naim ya. Kalau yaqzah juga ya. Terus fi laila wahidah atau lailat ya. Kalau juga ada kitab dalam tasawuf fi lailatin wahidah biruhihi yaqzatan katanya wali, itu semuanya simbol ya. Dia melintas berjalan di malam ini zulumat, yaitu dosa-dosa apa, maksiat manusia, makhluk ya, nafsu, itu kan zulumat, itu yang dilewati. Langit. Makanya Imam Abdul Karim Al-Jili punya kitab namanya Qaba Qausain, diambil dari Mi'raj itu dan menerangkan Mi'raj ya. Saya lama sudah tidak merujuk kitab itu. Langit-langit itu adalah sifat-sifat dalam fisik ini ya. Apa yang disebut langit ya, planet-planet misalnya, lamunan, khayalan, harapan, apalah yang orang melangit gitu, itu kan simbol. Mereka yang mi'raj itu bersih. Bahkan mereka mengatakan kalau dari segi hakikat Allah lah yang mempunyai sifat ada. Lalu sifat ada yang kita miliki itu wujudnya umpama wujud khayalan bagi pikiran manusia. Manusia berpikir tentang yang real, yang nyata, itu namanya mikir. Tetapi kalau dia memikirkan sesuatu yang tidak nyata, namanya khayal. Dia wujudkan dalam khayal. Nah, wujud manusia ini dibanding real wujud Allah, itu seumpama wujud khayal dalam pikiran manusia. Paham ya? Artinya bahwa kita ini khayal. Orang sufi menyebutnya al-khalqu wahmun. Wahmun khayal, ilusi. Artinya diadakan dan tidak punya hakikat. Khayal kan kita timbulkan dan kita buang, kita timbulkan. Kita ini ditimbulkan oleh Allah, dibuang, ditimbulkan, dibuang, ditimbulkan, dibuang. Maka betul-betul khayal. Hakikat itu Allah.
Mungkin bagi hukum akal yang dipahami akal hakiki, apabila tidak dipahami itu khayali. Kan mudah orang sufi memberikan ilustrasinya tuh, perbandingannya. Ya. Jadi jika manusia berpikir tentang selain Allah, ya, itu semuanya khayal, lamunan, harapan, keinginan, kesedihan. Itu kan tidak ada hakikatnya. Dan orang yang mi'raj, wali yang mi'raj, melintasi, melewati planet-planet itu yang ada dalam benak pikiran manusia. Dia hidup dalam hakikat Rabbaniyah. Bahkan dia mengatakan, kalau wujudnya manusia itu khayal, maka pemahaman dia terhadap sesuatu, apalagi tentang Tuhan, bagaimana mau hakiki wong dianya saja khayal. Itu sebab Allah itu gaib mutlak, la yudrak, tidak bisa dicapai oleh apapun, wala yufham, wala yusawwar, wala yukhayyal. Kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Semua yang kamu yang terlintas dalam pikiran, pemahaman, ilmu kamu tentang Allah, Allah tidak seperti itu sama sekali. Bagaimana sama wong tidak pernah dilihat kalau benda ini gelas lalu dikasih sifat-sifat gelas kena dilihat, sesuatu yang tidak dilihat bagaimana? Maka yang melihat hanyalah ruh, dan itu hakiki. Tetapi ketika mau diterangkan, apa bahasanya, terminologinya apa, lalu untuk kalau juga ada, misalnya Allah adakan bahasanya, mungkin kata-kata ini tidak ada maknanya di bumi ini. Wong laisa kamitslihi syai', apa bahasanya? Mau nggak mau dia membuat ilustrasi yang didekatkan ke akal. Ketika orang sufi mengatakan melihat manusia itu Allah, itu hakiki, karena dia makhluknya, ciptaannya. Orang sufi mengatakan jelmaan sifat dan asma'nya. Kalau hatinya syuhud, melihat, kalau tidak, tidak. Ya, tidak. Dan tidak juga dengan pikiran kita. Orang berbuat jahat dengan kita, oh ya Allah, 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 ya akhirnya dia sendiri mesti meyakinkan pikirannya. Tapi kalau syuhud, nggak pakai akal lagi, karena dia hakiki Allah, sudah nggak ada urusan dengan orang. Jadi ruhnya para wali bukan benar-benar naik ruhnya ke langit, ke langit, ke langit, karena tulisannya begitu. Kalau begitu memahaminya, maka ya, dia tidak punya riwayat pemahaman an syaikhin, an syaikhin, an syaikhin, an syaikhin, wala dirayah, wala pemahamannya an syaikhin, an syaikhin, itu otodidak dia. Saya juga mi'raj, megang langit 3, 4, saya pegang, tapi dalam mimpi ruh. Kan kita disuruh mi'raj, apa yang Nabi lakukan kita mesti ikuti. Oh, terus argumentasinya tuh. Ya. Saya berjumpa dengan orang yang meyakini itu, profesor. Ya. Di universitas tertentu, ya, saya tidak ingin sebut namanya,
ada profesor tasawuf. Ya. Terkadang Al-Fakir diundang tuh ke kantornya ngobrol-ngobrol tentang tasawuf. Jadi saya mengkritik orang akademis itu membedakan antara tarekat dan tasawuf. Membedakan. Maka saya bilang itu kajian pustaka, kata saya, kajian teori. Sebagaimana saya mengkritik tidak ada tasawuf falsafi. Lalu setelah keluar dari situ ada seorang profesor nemenin saya jalan. Tadi kita itu bicara tasawuf tentang kulit, ya. Sayangnya tadi kita tidak saling mengungkapkan tajribah ruhiyah, katanya. Antum sudah berapa kali mi'raj, Syekh, katanya. Mak. Ya, itulah orang sakit menganggap orang juga sakit. Oh, saya belum. Alah, Syekh deh, tawadu, katanya. Coba kita bilang belon, dikatain tawadu, kan makin belon. Ya. Saya waktu di langit ketujuh itu saya pegang itu langit. Oh, sama seperti Syekh Abdul Karim Al-Jili. Itu dada saya itu neratab begitu. Ya. Akhirnya saya ngomong begini, Prof, supaya orang-orang itu paham, kayaknya kita mesti bikin seminar tentang Mi'rajus Sufi. Bagus itu, katanya. Ya. Antum adain. Ya, karena orang-orang seperti ini bicaranya mesti di forum supaya nggak kesinggung. Ya, sebuah orang sih. Itu simbol, dipakai semua simbol. Bahkan as-salatu mi'rajul mu'min. Udah. Nah, kan enggak ke langit mana-mana tuh. Coba dalam sholat kita mendekati Allah Qaba Kausa ini. Buang itu. Segala wahmun, khayalun, ya. Iya, amalun, ya, khuznun. Semua itu langit-langit yang menutupi hati kita dari melihat apa yang di belakang langit itu. Sidratul Muntaha. Ya, ini baca buku Hakikat Wali itu Mi'raj. Cerita wali itu Mi'raj, tapi ruhnya sudah, ya, seolah-olah yang ngomong juga pasti Mi'raj itu karena dia wali itu. Ya, konsekuensinya nih orang ngaji tasawuf, saya lah baca kitab tasawuf. Ya, orang menyangka apa yang saya baca, wah, sudah punya hakikatnya. Ya. Padahal kita masih sama-sama as-suluk ilallah. Kita menegaskan tentang marasimullah itu. Bahwa tarekat itu marasimullah. Jalan protokol yang khusus, enggak kemana-mana, tujuannya kepada Allah. Itu tarekat. Makanya wajzim bi mi'rajin nabi kama rawau wa barri'an li Aisyata mimma ramau. Dan yakinilah akan kebebasan, kebersihan Sayyidatuna Aisyah dari apa yang mereka tuduhkan, para munafikin. Ya, dari yang para munafik tuduhkan tentang ifki. Kemudian wasahbuhu khairul quruni fastami'. Ini sekarang bicara tentang keutamaan sahabat.
Patabi'i, patabi'un liman tabi', wasahbuhu, dan para sahabatnya. Siapa sahabat itu? Kullu man laqiyan nabi, ya, wa mu'minan bihi. Biar ngelihat kalau nggak mukmin nggak jadi sahabat. Ya. Masih ada lagi wa mata musliman atau wa mata alal Islam. Ya. Kalau pernah iman kemudian mati dalam keadaan tidak Islam, maka status sahabatnya hilang. Meskipun ada riwayat di akhirat nanti Nabi menunggu orang untuk minum telaga Kautsar. Ya, Nabi menyuruhnya minum. Orang para sahabatnya itu semua. Lalu berjalanlah orang yang munafik. Ya, di-stop oleh malaikat katanya. Kenapa kamu halang sahabatku? Ya. Engkau tidak tahu setelah kematianmu dia. Dan Nabi mengatakan, tapi aku menyaksikan, menjadi saksinya dia mengikutiku. Biarkan dia minum. Khairul quruni, para sahabat Nabi, ini juga termasuk yang wajib kita yakini, bahwasanya sahabat Rasulullah SAW ya, itu orang yang paling mulia, yang hidup di abad yang terbaik. Khairul quruni, ya. Pastami, ya, pastami, maka dengarkanlah. Karena memang di Al-Quran kan disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nah itu. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'a sujada, ruku salat bersama Nabi. Ya, itu fadlam minallahi wa ridwana. Nah, maka para sahabat termasuk yang wajib kita yakini sebagai orang yang terbaik. Ya, disebut orang yang hidup dalam khairul qurun. Dan kita tidak boleh mencaci para sahabat, karena kesalahan yang dilakukan oleh sahabat, kesalahan itu kan dalam urusan agama, ya, melanggar syariah katakan. Adapun mereka sesama sahabat, ya, tidak ada kebencian, melainkan berbenturan paham dan berikhtilaf dalam mempertahankan kebenaran. Dan tidak ada kebencian. Kalau orang-orang sufi, para aulia, ya, dalam hidupnya hilang kebencian secara subjektif, bagaimana para sahabat? Nah, orang menilainya dengan penilaian subjektif dirinya. Sahabat juga orang, katanya gitu. Karena mereka yang menjadi menjadi panglimanya itu adalah agama, dakwah gitu. Dan dia memiliki hak, memiliki hak, artinya memiliki kebenaran dalam dirinya. Maka dia akan membela kebenaran itu. Nah, ketika khilaf, mereka saling mempertahankan. Itu menunjukkan bahwa dia hanya berpegang kepada kebenaran.
tidak kepada orang. Betul-betul para sahabat menggambarkan kebersihan jiwanya. Seorang yang independen, tidak iktimad kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kalau para sahabat berselisih, ya, justru itu rahmat rupanya, karena mereka orang yang paling memahami siyak, ya, makna Al-Quran dalam tatbiknya, dalam waqi'iyahnya. Karena luasnya mana Al-Quran, di mana salah satu maknanya sesuai di zaman tersebut, di tempat tersebut, rupanya berbeda di tempat lain dan di zaman yang lain, karena kesesuaian Al-Quran ini. Dan dari zaman sahabat itu sudah menggambarkan perbedaan itu. Jadi justru itu khazanah, kekayaan. Kalau kita berbeda dengan penuh kebencian, sama-sama mazhab Syafi'i, ya, dengan penuh kebencian, maka Nabi sangat melarang membenci sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci para sahabatku. Maka dikatakan kalau orang mencaci, ada orang mencaci sahabatnya, untuk menebus dosanya itu, kalau dia punya emas segunung, ya, diberikan kepadaku agar aku membersihkan itu, tidak kebayar. Bahkan secara khusus Nabi menyebut, man zakarani Abu Bakrin wa Umar faqad zakarani. Siapa yang zakarani itu kan menyebut, padahal maksudnya mencaci. Yang ampe disebut ama mulut gitu, ama lidah, itu zakarani. Barang siapa yang mengata ya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka dia berarti mengata aku. Ya. Dan kita tahu siapa yang sering mengata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya. Tapi orang ribut seolah-olah musuhnya adalah ada satu golongan daripada umat Islam ini yang yang ributnya itu dalam perkara furu'iyah. Tapi itu seperti musuh. Oh enggak, bukan furu'iyah, masalah akidah. Iya, tetap masalah akidah pun yang diperselisihkannya adalah fara'ul bahas, bukan Allah satu dan apa dua. Tidak, mereka tetap tanzih, ya Allah, tetapi ya dalam para bahasnya salah. Gitu. Kan sebelum ada ilmu tauhid, tauhid itu terbagi 3 saja. Pertama uluhiyah, kemudian nabawiyah, nubuwah, ketiga sam'iyah. Bas. Tentang Tuhan zat sifat dan asma'nya, itu tentang Nabi, ya, sifat Nabi dan yang risalah yang dibawa Nabi. Yang ketiga tentang sam'iyah, ghaibiyah, tentang akhirat, surga, neraka, ya, hisab dan lain sebagainya. Kalau ini sama, sudah selesai. Namanya disebut ahlil qiblah.
dan haram darahnya. Tapi kalau 3 ini salah, sudah. Ya. Lalu bagaimana? Sahabat kan tidak nubuah, tapi Nabi mengatakan. Nubuah kan termasuk hadis. Nabi mengatakan, man zakarani Abu Bakrin wa Umar, faqad zakarani. La tasubbu ashabi. Kan jelas ya. Itu nubuah. Ya, ada pun perbedaan dalam cabang pembahasan. La yukhrijuhum minad din. Tidak kita keluarkan dari agama. Ya. Tetapi justru yang bahaya itu ya, yang melanggar 3 perkara ini. Dikatakan bahwa Nabi, sebetulnya yang jadi Nabi adalah bukan Nabi, menantunya, tapi ya, Nabi Muhammad merebut wahyu dari Muhammad. Ini yang najis akidahnya. Artinya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis tentang sahabat itu. Ya. Bahkan ijma' ahli sunnah wal jamaah bahwasanya semua sahabat itu adul. Semuanya betul, lurus. Patabi'i, ya, patabi'un liman tabi'. Ya, patabi'un liman tabi'. Tadi para sahabat, kemudian patabi'i, tabi'in ini man laqiya sahabian, yang berjumpa sahabat, itu tabi'in. Kan khairul quruni ya qarni wa ma ya apa terusnya, khairul quruni qarni wa ma yalihi ya. Setelah itu sahabat dan tabi'in. Man laqiya sahabian, juga mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Kemudian satu lagi, patabi'un liman tabi'. Ini tabi'ut tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini pangkatnya sama dengan tabi'in. Ya. Karena Nabi mengucapkan tadi khairul qurun, ya, ada 3. Ada yang menetapkannya 3 abad, pertama, kedua, ketiga. Ya, pertama tahun 1 sampai 100, itu pertama. Kemudian kedua 100 sampai 200. Ketiga dari 200 sampai 300. Itu disebut salaf. Khairu ummati ya, al-qarnul ladzi bu'istu fihi, kata Nabi. Abad yang terbaik, abad di mana aku diutus di situ. Summal ladzina yalawnahum. Ya, kemudian abad yang setelah, yang menyambung setelah itu. Ya. Nah, justru ketika bicara begini ini dalam akidah Asy'ariyah, ya, yang buruk itu yang menerima, yang menghina sahabat, ya, yang disebut Ar-Rafidhah. Itu akidah yang berbeda. Syariah bukan berbeda lagi, emang nggak pakai syariah kita. Kalau saudara kita itu masih menggunakan madzhabul arba'ah. Hanya ada kelompok Islam yang, wah, kamu tidak bermazhab. Ya, tidak bermazhab itu maksudnya dia mengambil mazhab mana saja. Masih itu bermazhab. Namun dalam rangka menjaga umat, memelihara mazhab, maka keluarlah
apa namanya, ucapan-ucapan yang bersifat protektif, ya, menjaga, memelihara, tapi bukan untuk merendahkan, menghina sesama umat Islam, meskipun berbeda mazhab dan firqah. Ya. Maka saya ingat sekali dan ditulis dalam buku tuh, Syekh Al-Imam Zakiyuddin Ibrahim rahmatullahi alaih wa radhiyallahu an. Beliau mengatakan tidak penting apapun mazhabnya dan apapun firqahnya, katanya. Yang penting an yakuna Muhammadiyan. Yang penting dia mengikuti Nabi zahir batin, selesai. Wong Nabi menjamin, akui aku bela di hari kiamat. Sudah. Itu menunjukkan akan ada perbedaan di umat ini. Nah, wa khairuhum, dan sahabat yang paling baik, wa khairuhum man wuliyal khilafah, man wuliyal khilafah, wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum bil fadli kal khilafah. Artinya sebaik-baiknya mereka sahabat, man, orang yang wuliya al khilafah, man tawalla al khilafah, yakni apa khilafah itu? Niyabah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amruhum, dan kedudukan mereka. Berarti kalau yang kedudukan mereka ini, yang khilafah ini, yang empat itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Fil fadli kal khilafah, dan kedudukan mereka, yakni amruhum sya'nuhum maksudnya. Fil fadli, dalam keutamaan, pahalanya, ilmunya, keberaniannya, ketakwaannya, kedekatannya kepada Nabi, jasanya kepada agama banyak sekali. Ya, kal khilafah, sebagaimana khilafah. Ya. Lalu kalau kita mau detailkan di antara empat itu siapa yang paling afdal? Ya, yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga, yang keempat. Karena mereka pun ketika berkumpul, mereka sendiri empat itu tahu senioritas dan menghormati senioritas itu. Ya. Di mana Rasulullah ketika duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Abu Bakar duduk pun tidak mau lututnya misalnya melebihi lutut Nabi, dia akan mengurangi sedikit. Ya. Ketika datang Sayyidina Umar, dia tidak mau lututnya melebihi Sayyidina Abu Bakar, dia akan kurangi sedikit, dan terus begitu. Ya. Betul-betul halus, cerminan kerohaniannya itu betul-betul halus. Ya. Dan itu digambarkan ketika Nabi di rumah sahabat, Nabi mengatakan, aku tidak ingin menerima dan berjumpa kepada siapapun hari ini. Rupanya Sayyidina Abu Bakar mencari Rasulullah, nggak ada di rumahnya. Lalu mendengar ada di rumah seorang sahabat, maka mendatanginya. Diketuk pintunya, maka dilihat Sayyidina Abu Bakar, dikasih tahu, ya Rasulullah, itu yang datang Abu Bakar. Oh, kalau Abu Bakar suruh masuk. Rasulullah sedang membuka jubahnya, hampir kelihatan lututnya, ya. Dan
di kolam kecil gitu. Kakinya diturunkan di air sambil kakinya mengguncang-guncangkan di air itu. Dan lututnya kelihatan. Ya. Sayyidina Abu Bakar datang, enggak ditutupnya, dibiarin aja. Lalu Rasulullah menyuruh, duduklah di sebelahku. Duduk, karena Rasulullah nguncang-nguncang kakinya, dia juga uncang-uncang. Tetapi jubahnya diturunin di betis, tengah betis, supaya tidak nyamain Nabi. Lalu datang ketok siapa? Umar, suruh masuk. Suruh duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Lalu jubahnya dia turunkan di bawah dengkul, di atas jubah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar melihat lutut Nabi. Begitu yang ketiga mengetuk, rupanya Sayyidina Utsman. Begitu Sayyidina Utsman masuk, terus Nabi tutup, ya, jubahnya itu menutup seluruh kakinya. Suruh masuk Utsman. Ya, semuanya menutup dan Sayyidina Utsman pun duduk dengan ya, kaki tertutup semua. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman itu seorang yang pemalu. Jika melihat sesuatu yang tidak patut, dia memang tidak mau melihat. Apakah yang dilihatnya itu buruk atau dia tidak layak melihatnya. Andaikan Nabi lututnya terbuka dan Sayyidina Utsman itu datang, mungkin dia akan menjauh dari Nabi. Malu. Ya, sampai seperti itu. Nah, ulama pun akhirnya wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Sya'nuhum fil fadl, ya, keadaan mereka dalam keutamaannya kal khilafah. Khilafah yang pertama lebih tinggi, khilafah yang kedua lebih khilafah yang begitu maksudnya. Ya, Sayyidina Abu Bakar khilafahnya Rasulullah, Sayyidina Umar khilafahnya. Jadi wa amruhum fil fadli kal khilafah. Jadi berurutan. Yalihumu qaumun qiramun bararah iddatuhum sittun tamamul asyarah. Kemudian yalihimu, yang kemudian setelah mereka yang 4 itu dalam keutamaan, ya, yaitu qaumun, ada beberapa orang, satu golongan, kiramun, yang kiram, yang mulia jiwanya, bararah, yang ahli taat, ahli baik, ya, iddatuhum, jumlahnya sittun, 6. Ya, selain 4 ada 6 lagi yang urutan keutamaannya di bawah yang 4 itu. Kalau 4 sama 6 tamamul asyrah, semuanya 10. Semuanya 10. Siapa yang 6 itu? Tolhah. Kalau yang 4 tadi kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Siapa yang 6? Tolhah bin Ubaidillah. Siapa lagi selain Tolhah bin Ubaidillah? Zubair ibnul Awam. Siapa lagi? Abdurrahman ibn Auf. Siapa lagi? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Siapa lagi? Siapa? Sa'id bin Zaid. Satu lagi Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini adalah 6 sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, yang seger buger, masih ada darahnya, masih berantem sama bini, masih makan, masih salah, udah
dicap masuk surga oleh Nabi. Darahnya masih ada. Ya. Orang yang al-mubasysyaruna bil jannah, yang diberikan kabar gembira. Iddatuhum sittun yalihim qaumun qiramun bararah. Ya. Apa kiram itu? Kiram itu yang syurafaun nufus. Ya. Nafsunya itu sudah bersih. Ya. Kalau bararah, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Setelah itu siapa? Fa ahlu badrin. Ya. Setelah mereka fa ahlu badrinil azimis sya'ni. Kemudian fa ahlu uhudin bai'atir ridwani. Ahli Badar itu juga seorang yang dihormati oleh Nabi yang agung. Ya, ahli Badar yakni ahli ghazwatu Badar. Maka rutbahnya di bawah 10 orang itu. Kemudian 4, 6, kemudian ahli Badar. Karena dialah orang yang pertama jihad fisabilillah, dan terutama mereka orang-orang yang syahid di Badar. Maka sisanya yang enggak syahid itu Nabi jaga betul. Ya. Nabi hormati betul karena dia memang ahli surga. Kemudian selanjutnya ahlu ghazwatu Uhud. Ya, di dalam perang Uhud, di mana orang perang Uhud ini semuanya melakukan baiat ar-ridwan, ya. Karena direkam di dalam Al-Quran mereka itu orang yang dianggap Allah ridho kepada mereka, orang yang diridhoi oleh Allah. Uhud itu, ya, yang mereka berbaiat di bawah syajarah itu, ya, yang Allah berfirman laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'una tahta syajarah. Itu adalah ahli Uhud, ya, direkam oleh Al-Quran, adalah orang yang mulia. Tapi kemuliaannya di bawah Badar, Badar di bawah yang 6, 6 di bawah yang 4. Wasabiquna fadluhum nassan urif hadza wa fi ta'yinihim qad ikhtulif. Wasabiquna artinya sahabat yang pertama itu, ya, itu juga fadluhum punya keutamaan, mereka itu nassan secara nas, ya. Siapa yang dimaksud sabiqun di sini? Orang yang pernah menyaksikan 2 kiblat kepada Nabi. Itu kan paling dulu, itu ukurannya, ya, yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran was-sabiqunal awwalun. Tafsirannya itu semua adalah mereka yang menyaksikan 2 kiblat, pernah sembahyang ngadep mana? Baitul Maqdis, dan juga pernah, ya, minal muhajirin wal ansar. Ya, ini di bawahnya lagi nih, ya. Karena mereka punya saksi nas Al-Quran, wasabiquna fadluhum nassan urib wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, itu walladzina taba'uhum bi ihsan, ya. Hadza wa fi ta'yinihim, ya. Ini semua ini punya keutamaan wa fi ta'yinihim qad ikhtulif. Adapun ditakyin siapa nama-namanya itu tidak ditakyin, ikhtulif, karena masih dianggap berbeda, ya. Meskipun yang sepakat, karena tafsirnya juga banyak, tapi yang paling banyak tafsirannya urutan keberapa tuh? 4, 6 Badar, Uhud, berarti yang ke 5, ya.
4, 6 Badar, Uhud, yang kelima ini ahli yang sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat selain daripada 4 ini, tapi mereka juga bersama pada sejak awal. Ini juga orang-orang yang afdal. Ya, nah kata sabiqun ini yang paling mayoritas adalah orang yang pernah menyaksikan 2 kiblat. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.